Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi yang menuntun kita, mengarahkan kehidupan kita, dan menyegarkan hati kita untuk menjalani setiap hari-hari. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ulang maparhacit hamu rohani tondi perbadiani di batan, madung di metaraihon tondi ihamu tuari haluani. Dalam bahasa Indonesia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan agar tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Mendukakan seperti biasa adalah sikap yang menjadikan berduka. Sikap yang kita buat sehingga yang lain menjadi bersedih hati, menjadi berduka. Padahal ini, pada saat ini kita diterangkan tentang mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau mendukakan manusia, yang pasti membuat sesuatu yang menjadi menyinggung hatinya, yang melawan kepada perasaannya, dan kemudian sikap yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang membuat teriritasi perasaannya. Dan pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita tidak mendukakan roh. Sudah jelas bagi kita, roh itu adalah menuntun, mengarahkan, membimbing, menguatkan, dan memberi pengajaran bagi kehidupan kita. Namun, dalam kehidupan yang serba canggih pada saat ini, banyak orang lagi yang tidak lagi mendengarkan kata roh dalam dirinya. Kenapa bisa demikian? Karena memang sudah terbiasa dengan perilaku-perilaku kemanusiaan yang dilakukan oleh manusia. Sudah terbiasa dengan sikap yang mementingkan egoisme pribadi. Sebagai contoh, dengan mudahnya orang saat ini untuk berbohong, karena dia tidak ada merasa sedikit pun getaran dalam hatinya ketika mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dan juga banyak orang yang saat ini yang merasa bahwa tidak ada Allah dalam hidupnya. Dia merasa bahwa Allah itu jauh dan tidak ada di dalam kehidupannya. Sehingga dengan keadaan demikian, manusia menjadi jauh dari Allah dan menjadi terfokus kepada keinginan dan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, manusia saat ini kita diingatkan agar kita jangan mendukakan roh. Artinya hidupkanlah selalu roh Allah di dalam hidupmu. Dengarkan kata roh yang selalu menuntun, mengarahkan kehidupanmu untuk mengenali dan merasakan kebenaran Allah. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan oleh darah Kristus Yesus, dan kita mengetahui itu adalah oleh karena roh ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui keselamatan itu, hiduplah di dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah. Ketika kita hidup di dalam keinginan kita, hidup mengandalkan pikiran kita, maka kita adalah hidup yang mendukakan roh, bukan yang menyelamatkan, bukan yang mengimani atau menghidupi roh itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kehidupan orang yang hidup oleh roh adalah kehidupannya selalu berinteraksi dengan Allah. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam segala sikap dan perbuatannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita dikatakan saat ini adalah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, hidupilah kebenaran itu, dan biarlah segala laku dan apa yang engkau perbuat itu adalah untuk memuliakan Allah.
Dan biarlah tuntunan Roh Allah yang menjadi memberikan pemahaman, memberikan pengertian, menuntun kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga semakin dekat dengan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, janganlah dukakan roh, artinya hidupilah firman Allah dan selalulah bergaul karib dengan Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka Roh Kudus Allah akan bersukacita karena ada orang benar yang selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, pada sepanjang hari ini kita akan menjalani hari-hari kita, maka hiduplah di dalam tuntunan Roh Allah. Biarlah segala apa yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan Allah, untuk menyukakan Allah, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui apa yang kita pikirkan, kita kerjakan, kita hidupi, dan kita lakukan dalam setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan dukakan roh, namun berikanlah sukacita bagi Allah melalui kehidupan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak mendukakan roh, namun kami hidup di dalam kebenaran. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan, mempercayai Kristus Yesus sebagai juru selamat kami, maka kebenaran Kristus akan menjadi bagian hidup kami, dan kami hidup di dalam kebenaran itu, sehingga Roh Kudus menjadi bersukacita, Allah menjadi bersorak-sorai, dan malaikat Tuhan menjadi bergembira oleh karena ada orang-orang yang selalu hidup di dalam kebenaran dan tuntunan Roh. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Hamba berdoa kepada setiap orang yang sakit, sembuhkan mereka, yang meminta berikan yang mereka minta, dan setiap pekerjaan yang umat lakukan, hamba berdoa Engkau memberikan buah yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini, sepanjang hari ini, setiap kami yang mendengarkan firman ini hidup di dalam tuntunan